Selamat pagi pemirsa, saya Zan Kalista akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara LDS News dalam sepekan. Pemirsa, kita ke berita yang pertama. Nadir Syah, anggota DPRD Tulang Bawang Barat, fraksi PDI Perjuangan Dapil 4, gelar reses di Tiuh Margodadi dan Tiuh Gunung Menanti. Dirinya prioritaskan pembangunan khususnya jalan kabupaten pada tahun 2023 mendatang. Di Tiuh Gunung Menanti, Senin 5 Desember 2022. Sholawat serta salam. Nadir Syah, anggota DPRD Tulang Bawang Barat, fraksi PDI Perjuangan, Dapil 4, gelar reses di Tiuh Margodadi dan Tiuh Gunung Menanti. Dirinya prioritaskan pembangunan khususnya jalan kabupaten pada tahun 2023 mendatang di Tiuh Gunung Menanti, Senin 5 Desember 2022. Berbagai pertanyaan dilontarkan oleh masyarakat Tiuh Gunung Menanti, Kecamatan Tumi Jajar. Salah satunya pembangunan jalan kabupaten yang selama ini terbengkalai sepanjang kurang lebih 6 km menuju kantor Tiuh setempat. Pertanyaan tersebut disambut dengan baik oleh anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan, Nadir Syah. Dirinya dalam sambutannya akan memprioritaskan pembangunan jalan yang berbatasan dengan Lampung Tengah tersebut. Acara tersebut dihadiri Kepala Tiuh Gunung Menanti, Yanto, tokoh pemuda masyarakat dan pemuda setempat, serta dilanjutkan pembagian beras dan minyak goreng. Usulan masyarakat nanti kita perjuangkan pada saat nanti perencanaan di pembahasan-pembahasan yang ada dilakukan dengan OPD terkait dengan Dinas PUPR. Dan ini kan akan menjadi prioritas saya memperjuangkan aspirasi dari kawan-kawan masyarakat yang ada di Gunung Menanti. Dari Tulang Bawang Barat, Nanang Ali, LDS TV mengabarkan. Seorang buruh pabrik tebu PTPN 7 Bunga Maya tewas saat bekerja. Korban tewas karena terseret mesin penggiling tebu. Pihak keluarga menyayangkan kejadian ini. Mereka beranggapan perusahaan kurang memberikan pengamanan kerja kepada karyawannya. Seorang buruh pabrik tebu PTPN 7 Bunga Mayang tewas saat bekerja. Korban tewas karena terseret mesin penggiling tebu. Inilah suasana saat peristiwa tersebut berlangsung. Sungguh tragis yang dialami Sobari, warga Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara. Ia tewas masuk mesin penggilingan tebu tempatnya bekerja. Korban merupakan buruh yang bekerja di bagian penggilingan tebu pada PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 7 Bunga Mayang. Saat itu korban hendak membersihkan kotoran tebu yang tersangkut dan tanah pada mesin penggilingan. Namun naas tubuhnya terseret mesin hingga membuatnya mengalami luka sangat parah. Tempat dia membersihkan sampah itu kan pas rantai gilingan itu. Iya. Mungkin si korban ini lalai atau enggak fokus di situ. Palang besi itu kena kakinya. Karyawan borong kita mengalami kecelakaan kerja. Karyawan ini mengakibatkan dia meninggal dunia, Pak. Untuk menghormati karena suasana duka, Pak, dari hari Sabtu sampai dengan sekarang proses produksi penggilingan gula sementara. Peristiwa ini pun tengah diselidiki pihak kepolisian Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melantik dan mengukuhkan pengurus kelompok sadar wisata zona pertama tingkat kabupaten kecamatan. Bupati Musa Ahmad mengharapkan dengan adanya kelompok ini dapat menggali potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melantik dan mengukuhkan pengurus kelompok sadar wisata zona pertama tingkat kabupaten dan kecamatan. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad secara resmi mengukuhkan pembina kelompok sadar wisata tingkat kabupaten dan kecamatan pada 5 Desember 2022.
bertempat di Nuobalak Sesat Agung Gunung Sugi. Pengukuhan tersebut dihadiri oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Adis Riono Esos MM, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Lampung Tengah Rosidi Esos MM, serta seluruh pengurus Pok Darwis tingkat kecamatan untuk zona pertama. Daerah wisata kita seperti di Lampung Selatan, di Tanggamus, di Pesawaran tidak akan mungkin karena di Lampung Tengah tidak ada pantai, tidak ada laut, ya. Tetapi potensi-potensi yang lain harapan saya bisa dikembangkan. Dan yang paling mudah kita lakukan di Lampung Tengah ini, bagaimana kita bisa mengembangkan agrowisata kita yang ada di Lampung Tengah. Kalau kita mau mengeksplor. Pelantikan Pok Darwis yang terbagi menjadi 4 zona, di mana zona pertama terdiri dari 12 kecamatan, diantaranya yakni Kecamatan Kota Gajah, Bumi Ratu Nuban, Trimurjo, Bekri, Gunung Sugi, Seputih Agung, Wai Pengubuan, Terusan Nunyai, Seputih Mataram, Anak Tuha, dan Punggur. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menyambut baik dengan adanya pelantikan pengurus Pok Darwis pada zona pertama, di mana dengan adanya pengurus di tingkat bawah diharapkan dapat menggali potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan promosi-promosi yang ada sehingga kedepannya potensi agrowisata dapat berkembang dengan maksimal. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Masih dari Kabupaten Lampung Tengah, Polres Lampung Tengah menggelar konferensi pers penetapan tersangka kasus penyerangan Satreskes Narkoba Polres Lampung Tengah saat melakukan penangkapan di wilayah kecamatan terbagi besar Kabupaten Lampung Tengah. Polres Lampung Tengah menggelar konferensi pers penetapan tersangka kasus penyerangan Satreskes Narkoba Polres Lampung Tengah saat melakukan penangkapan di wilayah kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Reserse narkoba dihadang massa saat hendak menangkap 4 tersangka pengguna dan bandar narkoba pada Senin 5 Desember 2022. Kejadian tersebut terjadi di Kampung Terbanggi Besar sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hal tersebut dijelaskan Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahleti Sanjaya saat konferensi pers pada Selasa 6 Desember 2022. Ia menjelaskan jajaran Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah dipimpin oleh AKP Dwi Atmayofi Wirabrata melakukan penangkapan bandar narkoba di Kampung Terbanggi Besar. 4 tersangka berhasil diamankan yaitu YS 40 tahun, HS 32 tahun, H 28 tahun, dan T. Didapat pula barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 bungkus klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika, 1 buah alat hisap narkotika jenis bong, 1 buah pipa kaca jenis piret, 2 buah korek api gas, 4 buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu. Kapolres mengatakan penghadangan dan penyerangan reserse narkoba dimulai saat keempat tersangka akan dibawa menuju Polres Lampung Tengah untuk diproses. Sekelompok massa dengan senjata tajam, kayu, dan batu menghadang laju kendaraan petugas yang berisi keempat tersangka. Ia mengatakan sekelompok massa tersebut memecahkan kaca mobil bagian belakang dan samping kiri. Kemudian massa merebut paksa 2 tersangka berinisial HS dan T. Sedangkan 2 tersangka lain berinisial YS dan H berhasil dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses. Kemudian sambung Kapolres, untuk para pelaku tindak pidana penghadangan dan penyerangan petugas diancam pasal berlapis yaitu pasal 160 KUH Pidana atau pasal 211, 212, 214 KUH Pidana atau 170 KUH Pidana. Hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.30 WIB pada awal mula penangkapan terhadap 4 orang bandar narkoba yang sudah menjadi target. Memang 4 nama tersebut sudah lama menjadi target yang diincar sebagai bandar narkoba di Terbanggi Besar. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pejabat eselon 2 di pemerintah Kabupaten Lampung Utara
kini tengah menjalani uji kompetensi. Sebanyak 5 kepala dinas di Pemkab Lampung Utara akan berpindah posisi. Itu dikarenakan mereka sudah lebih dari 5 tahun menduduki jabatan. Sebanyak 5 kepala dinas di Pemkab Lampung Utara akan berpindah posisi. Itu dikarenakan mereka sudah lebih dari 5 tahun menduduki jabatan tersebut. Kelimanya yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sri Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Basiri Ali, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Dina Prawitarini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maya Manan, Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Mikael Saragi, dan berpindah jabatan ini setelah mereka mengikuti uji kompetensi bersama 27 pejabat lainnya. Uji kompetensi kini tengah berlangsung hingga 2 Desember mendatang. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Utara, Herman, mengungkapkan total pejabat eselon 2 yang ikut uji kompetensi sebanyak 32 orang. 1 orang berasal dari luar Kabupaten Lampung Utara. Pejabat pimpinan tinggi setelah menduduki jabatan paling lama 5 tahun dapat pula ditempatkan ke jabatan pimpinan tinggi yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan. Kita sudah melakukan penerimaan berkas mulai dari tanggal 21 sampai 25 kemarin. Dan sekarang kita ada di fase pemeriksaan berkas yang direncanakan sampai tanggal 30. Kemudian tanggal 1 kita akan adakan uji tulis, uji kompetensi, dan 1-2 di Bandar Lampung kita akan adakan wawancara. Peserta kita ada 32 dan 1 kita jopit dari kabupaten lain. Tujuan diadakan itu sendiri untuk apa? Tujuannya yang pertama kita mengukur tingkat kompetensi pejabat pimpinan tinggi di Lampung Utara. Kemudian kita juga bisa mencari celah, artinya pada jabatan-jabatan yang kosong. Kita punya 5 jabatan yang kosong. Kalau memang mereka berkompeten di jabatan yang kosong itu artinya punya peluang untuk bisa mengisi atau mutasi ke jabatan yang kosong tersebut. Sementara kalau yang jabatannya sudah lebih dari 5 tahun itu seperti apa? Iya, kalau itu standar wajib, itu wajib di hukum, mereka harus berputar. Harus wajib berputar ya? Wajib berputar. Artinya mereka tidak di instansi itu lagi ya? Iya. Ada berapa? Ada 5 orang. 5 orang, dinasnya berapa? PPA, kemudian Perhubungan, Koperasi, kemudian Perizinan, sama BPPRD. 5. Usai pelaksanaan uji kompetensi, Pemkab segera melakukan lelang jabatan untuk mengisi kursi yang kosong. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Dengan luas 30 kali 30 meter persegi, pembangunan kantor TIU Mekar Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat Lampung, senilai 28 juta rupiah, menggunakan anggaran swadaya masyarakat. Camat Tulang Bawang Tengah Ahmad Nazarudin mengawali peletakan batu pertama Senin 28 November 2022. Dengan luas 30 kali 30 meter persegi, pembangunan kantor TIU Mekar Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung, senilai 28 juta rupiah menggunakan anggaran swadaya masyarakat. Camat Tulang Bawang Tengah Ahmad Nazarudin mengawali peletakan batu pertama pada Senin 28 November 2022. Dengan telah definitifnya TIU Mekar Asri tersebut, masyarakat, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lakukan penggalangan dana pembangunan kantor Balai TIU yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung. Dengan hasil swadaya kurang lebih 28 juta rupiah, itu pun di luar anggaran material yang berupa batu belah, pasir, batu split, dan semen. Peletakan batu pertama tersebut diawali oleh Camat Tulang Bawang Tengah Ahmad Nazarudin, dilanjutkan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung Budi Condrowati, TNI, Wakil Ketua Apdepsi Kabupaten Tubaba Hendrawan, PKK, dan tokoh masyarakat setempat. Juga disaksikan oleh seluruh kepala TIU yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
Dwi Suryanto sebagai PJ Kepala Tiuh Mekar Asri berharap dengan berdirinya kantor Tiuh tersebut nantinya sebagai tonggak kemakmuran masyarakat yang baik, bijaksana, dan adil. Harapan saya selaku PJ Tiuh Mekar Asri terkait dengan peletakan batu pertama dan pembangunan kantor Tiuh Mekar Asri ini, harapan saya agar cepat diselesaikan, lancar, dan tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian ke depan kantor Tiuh Mekar Asri bisa menjadi tonggak berdirinya kemakmuran di Tiuh Mekar Asri dan perjalanan pemerintahan di Tiuh Mekar Asri yang bisa baik, bijaksana, adil, dan merata. Sumber dana alhamdulillah karena antusias warga masyarakat Tiuh Mekar Asri yang menginginkan untuk definitif, mereka berupaya berbondong-bondong, saling bahu-membahu, berswadaya untuk memberikan dukungan baik moral, material, tenaga, dan pikiran dalam pembangunan kantor Tiuh Mekar Asri ini. Di sisi lain, anggota DPRD Provinsi Lampung, Budi Condrowati, meminta pembangunan tetap berlanjut dengan swadaya masyarakat secara bergotong royong. Harapan saya peletakan batu pertama ini lancar sampai selesai, sampai gedungnya berdiri. Dan saya berharap tidak hanya jargon hanya peletakan, tapi terus berdiri sampai selesai. Harapan kami begitu. Gotong royong kami nanti ini. Nanang Ali, LDS TV, Tubaba mengabarkan. Pemirsa, rapat pembahasan anggaran Dinas Bina Marga dengan Komisi 3 DPRD Lampung Tengah tertunda dikarenakan dinas terkait tidak hadir memenuhi undangan yang sudah diagendakan. Secepatnya rapat pembahasan akan diagendakan ulang untuk mengetahui jumlah persentase anggaran yang sudah direalisasikan. Rapat pembahasan anggaran Dinas Bina Marga dengan Komisi 3 DPRD Lampung Tengah ditunda. Hal tersebut dikarenakan dinas terkait tidak hadir memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten setempat yang sudah diagendakan. Seyogyanya rapat tersebut akan membahas anggaran yang sudah direalisasikan pada tahun 2022 serta pembahasan anggaran untuk tahun 2023. Adapun dinas atau instansi yang diagendakan tersebut selain Dinas Bina Marga, Komisi 3 juga mengundang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. Sampai pembahasan anggaran bersama Dinas Lingkungan Hidup selesai, namun Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah tak kunjung hadir dalam kegiatan tersebut. Ditunda karena satu, ketua komisi anaknya sakit, ada uzur. Yang kedua memang Pak Kadisnya juga berhalangan hadir. Kadis apa yang berhalangan? Bina Marga. Agendanya kita mau ini aja sih, konsultasi biasa. Oh, dinas mana aja kita? LH sama Bina Marga. Kalau LH sudah selesai. Yang hadir tadi dari pihak mana? Yang hadir kita kan hari ini agendanya 2, sama Kadis LH sama Bina Marga. Ya hadir semua, cuma yang Bina Marga ini Pak Kadisnya nggak datang karena ada sesuatu yang lebih spesifik mungkin. Agenda ulangnya kapan? Agenda ulangnya kita belum tahu ya, karena kan ini hari Jumat, Sabtu menunggu ketua. Rencananya ini rapatnya akan membahas tentang apa sih Pak? Tentang anggaran yang ada di perubahan. Ini sudah terkena belum, atau nanti kemudian anggaran yang ada di 2023 apa saja, capaiannya sudah berapa persen. Harapan kita ke Dinas Bina Marga apa Bang? Harapan kita ke Bina Marga ya sesuai tupoksi kita di infrastruktur, mestinya anggaran-anggaran ini bisa terserap semua di ABT perubahan sampai bulan 12 kalau sudah selesai. Dari Lampung Tengah, Edi Suranto, Miswani Roni, kontributor LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke berita berikutnya. Kerap terjadi banjir. Masyarakat Pekon Serai, Kecamatan Pesisir Tengah, laksanakan gotong royong. Warga harapkan normalisasi muara dan pembangunan drainase untuk cegah banjir. Memasuki musim penghujan, puluhan rumah yang berada di Pemangku Rantau Temu, Pekon Serai, Kecamatan Pesisir Tengah kerap menjadi langganan banjir.
Tahun ini saja setidaknya puluhan rumah yang berada di pemangku Rantau Temu, Pekonserai terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Banjir ini kerap terjadi apabila curah hujan dengan intensitas tinggi turun dalam rentan waktu yang cukup lama. Tersumbatnya drainase serta besarnya air sungai menyebabkan muara Wai Kunjir tak mampu menampung debit air menjadi faktor penyebab daerah ini kerap diterjang banjir. Omon, warga Pekonserai mengatakan saat memasuki musim penghujan, air kerap masuk ke pemukiman warga hingga ketinggian 30 cm. Ia meminta kepada pemerintah setempat agar segera memberikan solusi untuk mengatasi banjir. Itulah dari situ sebenarnya kan itu apa sering-sering kali-kali itu sungai itu ya. Yang bangun-bangun kan kayak mepet. Tapi kalau aku nggak berani ngomongnya. Lambat akhirnya turunnya ke laut. Cuman kalau di sini itu ke masjid itu naik. Oh, sampai masuk ke masjid. Sampai berapa senti, Pak? Berapa senti tinggian airnya kira-kira kedalamannya? Kalau dari sininya itu ya main 30-40 lah. Hujan 2 hari aja ke sini. Ke sini liatin kalau nggak gede airnya ke siring-siring penuh semua. Di lain pihak, Pratin Pekonserai Listoni mengatakan saat ini upaya yang bisa dilakukan aparatur Pekonserai bersama warga hanya mampu bergotong royong dengan menggali drainase dan membersihkan gorong-gorong yang tersumbat untuk mengantisipasi dampak banjir yang lebih luas. Karena keterbatasan anggaran dana desa, ke depan Listoni berharap pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang setempat dapat merealisasikan pembangunan drainase serta melakukan normalisasi sungai Wai Kunjir agar masalah banjir dapat diatasi. Kalau hujan batas hari itu aja banjir ya. Apalagi muara Serai Wai Kunjir ini kan kalau laut itu gede mampet ya. Karena memang perlu dinormalisasi. Mungkin kalau nggak tercover ke dana Pekon kita masuk ke Dinas PUPR. Memang saya udah usul kemarin ke Dinas PUPR. Dia orang mau anggaran 2023 kayaknya. Ini udah rencana orang dulu. Jadi ini kawal juga di Dewan dan suruh ini juga diserah. Tapi kan warga saya ini udah kena DBD. Udah berapa orang ya kena DBD. Jadi ya gimana caranya biar saya arahin gotong royong biar airnya mengalir. Dari Pesisir Barat, Agus Sanjaya, kontributor LDS TV, mengabarkan. Baiklah pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kepolisian Resor Lampung Tengah berhasil mengamankan 8 orang terkait pembakaran perusahaan PT Gunung Aji Jaya dan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan patroli dialogis. Di Desa Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, kini 7 orang dari 8 orang tersebut ditetapkan tersangka, sedangkan 1 orang masih dilakukan penyidikan mendalam di Polres Lampung Tengah untuk dilakukan penyidikan. Kepolisian Resor Lampung Tengah berhasil mengamankan 8 orang terkait pembakaran perusahaan PT Gunung Aji Jaya dan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan patroli dialogis di 5 desa Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Kini 7 orang dari 8 orang tersebut ditetapkan tersangka, sedangkan 1 orang masih dilakukan penyidikan mendalam di Polres Lampung Tengah untuk dilakukan penyidikan. 8 orang pembakaran PT Gunung Aji Jaya dan penyerangan anggota saat melakukan patroli dialogis di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah berhasil diamankan oleh petugas yang sedang berjaga saat konflik warga dengan perusahaan. Dari 8 orang yang diamankan, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 1 orang masih menjalani pemeriksaan mendalam oleh Satuan Reskrim Polres Lampung Tengah. Selain mengamankan para pelaku, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa puluhan kayu, tumpukan batu, serta senjata tajam yang digunakan para warga untuk menyerang petugas kepolisian yang berada di lapangan saat pengamanan saat warga melakukan penyerangan terhadap perusahaan sawit milik PT Gunung Aji Jaya di Kecamatan Pubian. Selain alat yang digunakan saat melakukan penyerangan, kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 16 kendaraan bermotor dan puluhan sendal yang ditinggalkan oleh warga yang melakukan pembakaran dan penyerangan terhadap polisi. Kini ke-8 pelaku sedang dilakukan penyidikan oleh anggota kepolisian Resort Lampung Tengah
untuk didalami keterlibatan para pelaku saat melakukan pembakaran barang milik perusahaan dan penyerangan terhadap anggota kepolisian. Kini para pelaku terancam pasal berlapis penyalahgunaan narkoba, pengerusakan, dan undang-undang darurat dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dapat kami jelaskan juga bahwa dari 8 orang yang diamankan, 7 telah ditetapkan jadi tersangka, 2 diantaranya positif menggunakan narkotika. Jadi pasal yang kita gunakan penerapan pasal kombinasi, di mana yang pertama pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yaitu tentang penggunaan senjata tajam. Yang kedua pasal 214 KUHP, yaitu melawan petugas dengan ancaman 7 tahun penjara. Untuk Undang-Undang Darurat sendiri 10 tahun penjara. Dan melawan petugas pasal 214 itu adalah 7 tahun penjara. Dan juga pasal 170 yang unsur pasalnya adalah secara bersama-sama melakukan pengerusakan atau pengeroyokan. Di sini TKP-nya adalah perusahaan PT Gunung Aji Jaya yang habis bangunan maupun aset-aset dan kendaraannya, itu kita kenakan pasal 170 yang ancamannya 5 tahun penjara. Dan yang terakhir, sebagai pengguna narkoba, kita kenakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Beralih ke Kabupaten Lampung Barat, puluhan perwakilan petani kopi yang ada di 15 kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat mengikuti pelatihan tata cara perawatan tanaman kopi yang dilaksanakan oleh PT Pusri Palembang. Kegiatan yang dipusatkan di Sekolah Kopi Pekon Pura Laksana, Kecamatan Waitenong ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen guna memajukan para petani kopi di wilayah setempat. Puluhan perwakilan petani kopi yang ada di 15 kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat mengikuti pelatihan tata cara perawatan tanaman kopi yang dilaksanakan oleh PT Pusri. Kegiatan yang dipusatkan di Sekolah Kopi Pekon Pura Laksana, Kecamatan Waitenong ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen guna memajukan para petani kopi di wilayah setempat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, PT Pupuk Indonesia melalui PT Pusri Palembang mengedukasi petani kopi yang ada di Lampung Barat dengan cara mengenalkan teknologi baru dalam perawatan tanaman kopi. Hal ini dilakukan mengingat kebanyakan hasil panen kopi milik masyarakat setempat belum maksimal. Saat ini rata-rata produksi biji kopi dari luasan lahan warga per hektar baru mencapai 8 kuintal hingga 1 ton. Dalam hal ini, PT Pusri menargetkan hasil panen petani mampu mencapai 2 ton lebih per hektar setelah menerapkan cara perawatan tanaman kopi di lahan masing-masing. Adapun strategi perawatan yang dilatih kepada petani meliputi cara ketepatan waktu dalam pemupukan, penggunaan pupuk yang tepat, pemangkasan dahan kopi yang menjadi penghambat pembuahan, pemeliharaan kebun, teknik panen yang baik, hingga peningkatan unsur pH tanah. Selain menyalurkan teknologi baru dalam perawatan tanaman kopi, Vice President Komunikasi Pemasaran dan Branding PT Pusri Palembang, Junianto, mengatakan saat ini juga pihaknya telah meluncurkan produk pupuk NPK khusus kopi yang tersebar di kios-kios termasuk di Lampung Barat. 2 hari ini kita melakukan satu bentuk edukasi yang istilahnya bisa memberikan tambahan informasi kepada petani dan penggiat kopi yang ada di Lampung Barat ini untuk bisa meningkatkan produktivitasnya dan kualitas kopinya sehingga apa yang dihasilkan dari Kabupaten Lampung Barat ini khususnya di komoditas kopi bisa jauh lebih bersaing apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang juga sama-sama menjadi penghasil kopi. Salah satunya dengan penyediaan teknologi dan penyediaan pupuk khususnya karena dari kami juga sudah memproduksi satu pupuk ya dari rekan-rekan kita di Pupuk Sriwijaya, pupuk yang spesifik komoditas untuk kopi sehingga para petani diharapkan bisa melakukan aktivitas budidayanya khususnya di komoditas kopi ini tadi
sudah tidak khawatir lagi terhadap penyediaan pupuk yang berkualitas. Di sisi lain, para petani mengaku mendapat pengetahuan baru dalam budidaya kopi setelah mengikuti pelatihan yang berlangsung selama 2 hari tersebut. Alhamdulillah kegiatan ini sangat membantu kami ya, terutama di bidang budidaya kopi karena sangat terbantunya karena ada banyak teknologi yang kami dapatkan secara informasi karena banyak hal yang memang menjadi kendala dalam budidaya kopi kita lakukan. Apa saja Pak? Terutama kita teknologi bukan namanya karena apa dengan itu ternyata sangat domin sekali karena apa dengan kekurangan pupuk itu ternyata produksi kita turun. Mudah-mudahan dengan pupuk ini kan karena bisa dengan pengenalan pupuk baru ini bisa nanti mendorong petani sehingga bisa investasi dan mudah-mudahan produksi bisa meningkat. Bapak bilang tadi ada teknologi-teknologi terbaru yang Bapak dapatkan, bisa dikasih tahu apa-apa saja? Di sini yang teknologi baru ya terutama tentang kita pembentukan, pemangkasan, ya teknologi pemeliharaan kebun gitu kan. Nah itulah yang dapat kita baru. Terus dalam uji tak kasih hasil. Tak hanya sampai di sini, PT Pusri Palembang juga akan berkolaborasi dengan para peserta dan penyuluhan kopi di wilayah setempat untuk terus memantau perkembangan produktivitas dan kualitas kopi yang ada di Lampung Barat. Dari Lampung Barat, Eki, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, dalam kurun waktu 2 bulan ini, pihak kepolisian Polres Pringsewu berhasil mengamankan 27 pelaku tindak kejahatan di wilayah hukum Mapolres setempat. Selain mengamankan para pelaku, turut juga disita 36 unit sepeda motor berbagai jenis merek yang disinyalir merupakan hasil dari kejahatan para pelaku. Dalam kurun waktu 2 bulan ini, pihak kepolisian Polres Pringsewu berhasil mengamankan 27 pelaku tindak kejahatan di wilayah hukum Mapolres setempat. Dari 27 pelaku yang diamankan, sebagian terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan. Termasuk kasus pembuangan bayi yang sempat menggegerkan warga Kecamatan Gadingrejo pada bulan lalu. Turut terungkap dan pelakunya juga berhasil diamankan. Termasuk 16 pelaku perjudian tak luput juga diringkus oleh polisi. Dari 27 pelaku yang diamankan terdiri dari 25 orang laki-laki dan 2 perempuan. Hal yang menonjol dalam kasus ini adalah pelaku pembuangan bayi, di mana di antara kedua pelaku tersebut merupakan ibu kandung dari sang bayi malang itu sendiri, yaitu berinisial RPC dibantu oleh satu rekannya berinisial RP yang berperan untuk membantu pada proses pengguguran bayi. Adapun motif pelaku tega membuang bayi tersebut karena merasa malu hamil di luar nikah. Selain mengamankan para pelaku, turut juga disita 36 unit sepeda motor berbagai jenis merek yang disinyalir merupakan hasil dari kejahatan para pelaku. Polres Pringsewu menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan sepeda motor untuk bisa segera mengecek di Mapolres setempat. Temu mayat, ungkap kasus perjudian, kasus curanmor, dan terakhir kasus penipuan dan penggelapan yang dilaksanakan oleh Polsek Priok Kota. Untuk TKP-nya dan TKP masing-masing temu mayat ada di daerah Parirejo. Untuk curanmor ada di daerah Priok Kota, di Pusri Kota, Gadingrejo, Priok Kota lagi, dan terakhir di Pringsewu, di Ambarawa, untuk tipu gelap ya. untuk jumlah kendaraan yang diamankan dan ada jumlah 35 berbagai jenis kendaraan merek motor. Yang sudah diambil pemiliknya berapa? Baik, tadi yang sudah memberikan laporan dan sudah ada tanda lapor ataupun BPKB STNK dari 1 orang. Yang selanjutnya kami tunggu khususnya untuk masyarakat Pringsewu yang memang ada kendaraan yang kami amankan, tunjukkan BPKB STNK dan bukti laporan akan kami bantu untuk dititipkan. Tapi suatu saat nanti dibutuhkan saat penyidikan, pengadilan. Dari Kabupaten Pringsewu, Lampung, David dan Saldi, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan rapat dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung.
Dalam rangka harmonisasi terkait pencegahan dan meningkatkan kualitas pemukiman kumuh di Kabupaten Lampung Tengah. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan rapat dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung dalam rangka harmonisasi terkait pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam rangka harmonisasi dan pengamanahan undang-undang dalam rangka penyusunan peraturan daerah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan rapat dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Sekretariat DPRD Lampung Tengah pada 17 November 2022. Harmonisasi tersebut berkaitan dengan pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh di Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan surat keputusan pemerintah daerah telah ditetapkan 6 titik yang dinyatakan sebagai pemukiman kumuh. 1 di antara 6 titik pemukiman kumuh tersebut sudah tertangani dan 1 titik sudah diambil alih oleh pihak provinsi. Sejauh ini tersisa 4 titik yang dinyatakan sebagai pemukiman kumuh yang perlu ditangani. Keempat titik kumuh tersebut ialah Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Gunung Sugih, dan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Pak Pemberda, hari ini kita akan adakan harmonisasi terkait masalah rancangan perda, terkait masalah pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh, yang mana itu juga menjadi salah satu program dari pemerintah daerah untuk pengentasan terkait masalah pemukiman kumuh. Perlu diketahui juga berdasarkan SK yang sudah dikeluarkan dari kepala daerah bahwa di Lampung Tengah ini sudah ditetapkan 6 titik yang menjadi pemukiman kumuh. Salah satunya itu sudah disampaikan bahwa 1 dari 6 itu sudah tidak menjadi kumuh karena memang sudah ada penanganan dari pemerintah daerah. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, bencana tidak sepenuhnya menyebabkan kerusakan pada alam. Di beberapa wilayah justru bencana menghasilkan spot wisata yang unik dan alami, seperti gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Justru menciptakan objek destinasi wisata yang indah dan alami. Penasaran bagaimana keindahannya? Simak liputan berikut ini. Seperti inilah pesona keindahan Kawah Nirwana yang terletak di kawasan Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Destinasi wisata alam ini diciptakan oleh letusan Gunung Suwoh, tepatnya saat gempa bumi pada tahun 1993 silam. Nirwana Suwoh sendiri menawarkan pesona wisata kawah cantik yang tentunya akan memanjakan mata para wisatawan. Kaldera berwarna biru toska mendominasi bagian permukaan kawah Nirwana Suwoh, ditambah asap yang tak pernah berhenti mengepul, menjadi keindahan tersendiri bagi objek wisata ini. Dengan luas wilayah mencapai 128 km persegi, kawah Nirwana Suwoh memiliki potensi geotermal yang cukup tinggi. Sehingga kawah yang masuk ke dalam bagian TNBBS atau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini memiliki mata air panas yang cukup luas. Meski memiliki keindahan alami, kawah Nirwana Suwoh merupakan kaldera gunung berapi yang masih aktif loh. Namun jangan takut, para pengunjung punya kesempatan mendekat dengan arahan dan sepengetahuan para tour guide yang bertugas di destinasi setempat. Meski wisata kawah Nirwana Suwoh belum memiliki fitur seperti pemandian kolam air panas layaknya wisata geotermal pada umumnya, jangan khawatir, karena di sekitar destinasi ini juga ada spot pemandian yang tak kalah alaminya. Pengunjung biasa berdatangan ke tempat ini pada akhir pekan sembari menikmati liburannya. Untuk berkunjung ke wilayah ini, tepatnya di Desa Sukamarga, Kecamatan Suwoh, para wisatawan luar daerah harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 7 jam dari kota Bandar Lampung. Sering ke sini? Ya sering Gimana kalau suasananya di sini? ya bagus, ya sejuk. Buat liburan aja kalau hari Minggu sama anak-anak. Mandi di danau. Kadang mandi di situ di danau. Untuk tiketnya sendiri?
Kalau tiket sih, kalau orang deket-deket sini sih kadang kalau orang-orang sini nggak bayar aja, nggak Gratis ya? Gratis ya. Iya. Kalau orang luar-luar ya paling minimal lah, nggak terlalu mahal, biasa aja. Berapa tuh sampai 10.000? Ya paling 10.000, paling 10.000. Aman, nyaman nggak di sini? Aman, nyaman, di Suwoh loh, paling nyaman, paling aman dari apapun, paling nyaman. Mainlah ke Suwoh daripada main dari wisata luar Suwoh, mending punya sendiri yang di Suwoh. Dari Lampung Barat, Eki, LDS TV mengabarkan. Demikianlah berita pada pagi hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Zan Kalista, pamit undur diri dan sampai jumpa.